Selamat pagi. Saya mau kita semua pada hari ini relax, santai, seperti di rumah sendiri. Ya, karena saya juga merasa bahwa ini sebagian daripada hidup saya, ya, dimana saya mau santai juga bersama saudara dan saudara hari ini. Amin. Dan saya mau minum dulu Jo ya, nggak apa-apa kan kita santai di rumah sendiri. Amin. Saudara, saya sungguh menikmati penyembahan Tuhan. Tadi pagi Michael, you do a good job. Seringkali kalau ada hal-hal yang salah, ya, yang pertama dilihat itu ya main musiknya kekerasan, ya, memimpinnya itu agak sedikit fals, nah, selalu. Tapi kalau hal-hal yang baik terjadi, nggak ada pujian bagi mereka. Jadi saya mau setiap kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan untuk the job well done bagi tim musik. Amin. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. 2 minggu yang lalu, sewaktu saya mempersiapkan firman, ada seorang jemaat yang bukan jemaat dari jemaat kami, tapi jemaat dari gereja lain. Dan kebetulan itu adalah seorang dokter, very smart, dari Polandia. Dan sewaktu saya tanyakan bagaimana kebaktianmu tadi pagi, nah, saya mengunjungi beliau, ini dia ahli chiropractic, dan dia katakan, oh baik-baik saja. Tapi dia katakan begini, sebenarnya saya gereja ini, tujuan saya itu bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan. Lalu saya tanya, maksudnya apa? Bagaimana mungkin saya bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan? Anak saya 4 kecil-kecil. Tujuan saya hanya untuk mendengarkan firman Tuhan, saya beli aja CD-nya. Saya dengar di rumah, nggak usah repot-repot. Jadi tujuan kamu ke gereja itu untuk apa? Dan dia katakan begini, yang pertama, saya mau menyembah Tuhan. Nah, saya bisa menyembah Tuhan sendiri di rumah, tapi tujuan saya datang ke gereja adalah untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Dan kedua, saya datang ke gereja hari Minggu adalah untuk bertemu teman. Pulang saya mikir, saudara, ya, sebagai hamba Tuhan saya mikir, kalau memang itu rata-rata orang datang ke gereja seperti itu, maka yang pertama, saya harus pastikan bahwa musiknya itu yang terbaik. Supaya setiap jemaat yang datang itu benar-benar bisa memuji Tuhan. Nah, saya kalau tidak salah ada hamba Tuhan yang pernah mengatakan, kalau orang tidak bertobat datang ke gereja, hanya ada 2 alasannya. Yang satu, pendetanya khotbahnya nggak becus. Yang kedua, sound systemnya nggak becus, berarti soundman-nya nggak becus. Ya, jadi saya bersyukur sekali tadi Pak Pastor Joe mengatakan bahwa sedang mempersiapkan bahwa ini tempat suasana penyembahan untuk saudara bisa menyembah Tuhan dengan bebas, untuk supaya saudara rasanya tuh nggak sakit kalau menyembah Tuhan. Itu baik sekali. Dan saudara, kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, apa sih yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Betul? Coba pikirkan. Semua berkat dari Tuhan. Kekayaan dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Apalagi, semua yang kita miliki itu datang daripada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebenarnya? Kalau semuanya datang daripada Tuhan. Hanya satu. Yaitu sewaktu kita membuka hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan tuh senang sekali mau mendengarkan anak-anaknya menyembah Dia. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk menyembah Tuhan, jangan malas, saudara. Setiap kali ada kesempatan untuk memuji Tuhan, mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Bukan untuk kita, untuk Tuhan. Karena semua datang daripada Tuhan. Hanya satu yang kita bisa berikan, yaitu pujian dan penyembahan kepada Dia. Ada amin? Ada amin? Amin. Jadi setiap kali kita datang ke dalam Tuhan, jangan terlambat datang, saudara. Tapi come early. And let's praise the Lord. Prepare our heart to praise Him. Praise with all our heart. Praise with all our being. Dan berikan yang terbaik. Karena hanya Yesus sendiri yang layak untuk menerima yang terbaik. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan Pastor Joe memberikan judulnya itu Building a Strong Family. Ini satu challenge bagi kami. Karena saya melihat bagaimana untuk membangun satu keluarga yang kuat itu tidak mudah. Apalagi pada zaman sekarang ini. But thank God, saya mempunyai pastor seperti Pastor Joe dan Cihana, Ibu Hana, ya, untuk memberikan teladan.
yang baik, bagaimana membangun keluarga dengan benar. Dan kalau keluarga benar, gereja akan benar. Kalau gereja benar, maka bangsa akan juga benar dan menjadi kuat. Saudara harus bersyukur mempunyai gembala yang sungguh-sungguh membangun keluarga yang benar dan baik. Dan ini satu teladan yang luar biasa. Saudara, saya mau memperkenalkan keluarga terlebih dahulu. Mungkin beberapa saudara belum mengenal kami, dan mungkin beberapa juga sudah lama tidak bertemu. Kami perkenalkan terlebih dahulu keluarga kami. Ya, kami sekarang ini sudah empty nest. Ya, anak pertama kami Angelin. By the way, 2 hari yang lalu kami merayakan anniversary yang ke-27. Dan anak kami yang pertama Angelin, usia 26 tahun, sekarang jadi guru di Singapura. Ya, guru spesialis untuk anak-anak yang pre-K. Ya, dan yang kedua, Adeline, saat ini ada di Shanghai, sedang memperdalam bahasa Mandarinnya. Sudah selesai, nanti bulan Juli ini akan kembali ke Indonesia. Dan kami masih tetap berdoa apa selanjutnya yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Dan Jonathan sama Justin ada di Toronto. Ya, dan dalam kuliahnya mereka masih di sini. Dan tidak lama lagi akan selesai. Dan saudara, ini yang satunya. The next one. Okay. This is a better picture of me. Yang tadi itu baru bangun tidur, dipaksa harus pakai kaos. Saudara. Itu Natal yang lalu kami berkumpul. Susah sekali untuk bisa berkumpul sekarang ya. Anak di mana-mana. Dan I thank God for iMessage, ya, iPhone, Skype. Kami bisa berbicara setiap hari bersama-sama dengan anak-anak. Anyway, walaupun kami sekarang udah empty nest, but we are very excited. We love the Lord very much. Dan kami terus melayani Tuhan, kesibukan masing-masing. Dan ini waktu di mana kami bisa beristirahat. Tuhan memberikan kesempatan, sebenarnya 25th anniversary yang planningnya 2 tahun yang lalu kami datang untuk mengajak istri untuk jalan untuk meninggalkan pekerjaan, ya, untuk just to refresh ourselves. Tapi keadaan belum memungkinkan pada waktu itu. Banyak hal-hal yang terjadi di gereja maupun di sekolah, dan Bu Lilis ini kepala sekolah, saudara, dan anak muridnya sekitar 400-an dari K sampai high school. Jadi tidak mudah untuk leave the school just to take a holiday. Tapi thank God, after 2 years delay, we are here with you. Amin. Baik, kita akan mulai belajar firman Tuhan. Dan saya mengundang untuk saudara untuk berdiri sekali lagi. Ya, kita menghormati pembacaan daripada firman Tuhan dari Yosua 24 sampai ke 24 ayat yang ke-15. Ya. Baik, kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ini salah satu ayat favorit saya. As for me and my house, that we will serve the Lord. Nah, saudara, Joshua kita kenal sebagai seorang pemimpin besar, pengganti Musa. Musa adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai, dikatakan orang yang paling lemah lembut. Nah, Tuhan pakai dia untuk membawa lebih daripada 3 juta orang keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Nah, waktunya Musa sudah selesai dan tongkat estafet diberikan kepada Yosua. Nah, Yosua sebelum dia membawa umat Israel masuk ke tanah Kanaan, ini yang dia katakan, dia declare it. But as for me and my house, I don't care bagaimana engkau percaya, bagaimana engkau mau mempercayainya, tetapi as for me and my house, we will serve the Lord. Maksudnya apa? Dia katakan bahwa dia pastikan bahwa di luar daripada orang-orang yang lain, dia memastikan bahwa anak-anaknya, that his household will have the faith to serve the Lord. Bukan iman daripada dirinya sendiri, tetapi masing-masing mempunyai iman untuk melayani Tuhan.
Dan yang luar biasa di sini saudara, kita tahu ceritanya Yosua. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia mempunyai roh yang berbeda. 12 pengintai, salah satunya dia, dikirim oleh Musa untuk mengintai negeri, tanah Kanaan tersebut. 10 mengatakan yang benar. 10 kembali untuk mengatakan yang benar. Apa yang dilihat dengan mata mereka. Betul di situ ada susu madu. Betul di sana semuanya subur. Tapi mereka juga mengatakan ada raksasa di situ. Dan tidak mungkin kami bisa menguasai negeri tersebut. Tapi firman Tuhan mengatakan Yosua dan Kaleb mempunyai roh yang berbeda. Dia tidak melihat dengan mata jasmaninya saja. Tapi dia melihat kepada janji Allah. Mengatakan bahwa inilah tempatmu. Inilah negeri yang kau akan miliki. Yes, I will give it to you. Dan janji itu dia pegang. His faith. Dan dia percaya bahwa kepada siapa dia harus menyembah. Dia percaya kepada siapa dia harus bersandar. Dia tahu kepada siapa dia menyembah, yaitu Allah yang hidup. Joshua bukan orang yang sempurna. Dia bukan pemimpin yang sempurna. Tetapi kepemimpinannya patut diteladani oleh setiap kepala keluarga. Dan dampak kepemimpinannya itu tertulis juga di Yosua 24 ayat 31. Dikatakan bahwa orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Inilah Yosua. Selama hidupnya dia melayani Tuhan. Bahkan setelah dia pun orang-orangnya dipengaruhi tetap hidup melayani Tuhan. Bukankah ini yang diinginkan oleh setiap daripada kita, amin? Bukankah ini yang diinginkan oleh setiap daripada bapak-bapak di sini, amin? Saudara, sewaktu saya mempersiapkan firman ini satu yang luar biasa. Saya biasa berjalan pagi. Ya. Kalau di Jakarta itu kalau sudah jam 6, itu harus cepat-cepat pulang. Karena baunya berubah, saudara. Ya. Bau pagi itu berubah jadi bau bensin. Ya, banyak macet. Mobil di mana-mana. Tapi I thank God. Ya, di sini selama 2 hari, saya menikmati itu pohon-pohonan. Ya, udara yang begitu segar. Saya jalan di kompleks karena adiknya yang belilis ini Lina tinggal pindah rumah di daerah York Mill dan Don Mill sana. Dan I really enjoy my walk. Ya, berbahasa roh, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, dan saya minta sama Tuhan apa yang saya harus sampaikan kepada jemaatmu. Dan Tuhan mengatakan satu hal, saudara, that the Lord loves you. Apapun yang orang lain katakan, saya mau katakan pada saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara semua. God loves you. Coba lihat ini muka-mukanya ini semua yang smiling face. Katakan, ayo kepada tetangganya, Tuhan mengasihi engkau. Ayo, kita satu keluarga di sini ya, jangan malu-malu, enggak usah malu-malu saudara. Ya katakan kiri kanan saudara, Tuhan mengasihi engkau. Ya, saya masih melihat ada beberapa masih kaku di sini. Ya, saya mau semua katakan ini, kalau sewaktu saudara mengatakan dengan iman, itu terjadi. Thus said the Lord, Tuhan mengasihi engkau. Katakan, ayo. Saya tidak tahu apa masalah saudara, tapi Tuhan tahu persis. Tes. Masih ada suara saya? Oke. Dan saya mau berdoa secara spesifik, ya, untuk para bapak di sini. Saya mau para bapak, para suami, ya, tolong saudara bisa berdiri aja di tempat saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Tolong berdiri, bapak-bapak, ya, atau suami. Ya. Kalau saudara nggak jelas, nggak usah berdiri. Alright, nah, kita mau berdoa, saudara. Seringkali bapak-bapak ini justru, ya, banyak dituntut, tapi kurang dihormati. Dan saya mau pada hari ini, semua para ibu-ibu, anak-anak yang duduk, angkat tangan saudara, lay your hands on them. Kalau ada di sebelah saudara, tumpangi mereka. Ya, angkat tangan saudara, nggak ada yang nggak angkat tangan. Semuanya angkat tangan, ya, yang duduk, semua angkat tangan, tumpangi kepada mereka. Kita akan berdoa. Anak-anak yang berdiri di belakang juga tumpangi tangan. Angkat tangan saudara, amin. Kita berdoa.
Saya mau juga bapak-bapak angkat tangannya, angkat tangan kepada Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan, berarti kita berserah. Itu menandakan kita berserah pada Tuhan. Kau melihat bahwa setiap bapak-bapak suami yang mengangkat tangannya kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu tanggung jawab sebagai bapak, sebagai kepala keluarga tidak mudah. Seringkali kami gagal, Tuhan. Kami mau, tetapi seringkali kami justru gagal. Namun kami melihat, sewaktu kami melihat kepada kasih-Mu, kami mendapatkan kekuatan lagi. Bahwa bersama dengan Tuhan, kami pasti sanggup. Dan kami berterima kasih Tuhan. Tanpa kasih-Mu, kami tidak mungkin bisa memimpin dengan baik. Tetapi hari ini Tuhan, kami menyadari, dengan Allah, aku pasti berhasil. Dengan Allah, aku pasti sanggup. Dan terima kasih Tuhan, it's not by might, it's not by power, but it is because of the Holy Spirit yang memberikan kekuatan itu untuk kami bisa memimpin keluarga kami dengan benar. Dan kami dedikasikan keluarga kami Tuhan. Apapun, dari latar belakang manapun juga, kami dedikasikan Tuhan. Kuduskan hidup kami. Karena kami hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, seseorang bisa aktif dalam pelayanan. Tetapi kalau keluarganya tidak teratur, pelayanannya tidak akan utuh. Mungkin saudara pernah mendapatkan pengajaran atau mengatakan bahwa prioritas hidup ini harus benar. Nomor 1 adalah Tuhan. Nomor 2 adalah keluarga. Nomor 3 adalah pelayanan atau pekerjaan. Nah, saudara, interpretasi daripada urutan tersebut bisa kita perdebatkan. Bahkan interpretasinya bisa berbeda satu orang dengan orang lain. Sehingga itu bisa menjadi keyakinan untuk orang tersebut bertindak dengan cara-cara tertentu. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan membahas mengenai prioritas ini. Saya percaya bahwa semua prioritas ini bukan berarti bahwa satu lebih penting daripada yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa Allah Trinitas itu, bahwa Allah Bapa lebih penting daripada anak. Anak itu lebih penting daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak lebih penting daripada keduanya. Tidak. Demikian juga, kalau ada urutan itu, sebenarnya itu 3 in 1, ada kesatuan. Bagaimana mungkin saudara tidak bekerja dan saudara bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan? Tidak mungkin. Bagaimana kalau anak-anaknya terlantar, saudara bisa mengatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan? Tidak mungkin. Semua ini ada kesatuan. Jadi yang saya mau ajarkan pada saudara pada pagi hari ini adalah apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan mengatakan ini, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, berarti sama pentingnya, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan? It's impossible. Tidak mungkin kita bisa mengatakan, oh I love the Lord, saya mengasihi Tuhan, saya sembahyang kepada Tuhan, saya melakukan amal untuk Tuhan. Tetapi hidupnya menjadi batu sandungan. Tidak mungkin. Harus ada keseimbangan, harus kebenaran itu nyata. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Dan kasih itu dimulai dari rumah tangga saudara masing-masing. Kalau kita terlalu sibuk dengan pelayanan atau dengan pekerjaan, sehingga hubungan dengan istri atau suami atau anak terabaikan, maka akan terjadi masalah besar di kemudian hari. Juga bagi kehidupan para pelayan, kalau pelayanan di rumahnya tidak baik, kalau di rumahnya sendiri dia gagal, bagaimana dia bisa melayani orang lain? Pelayanan itu tidak akan bertahan. Kalau firman Tuhan disampaikan di rumah tidak berhasil, di gereja pun tidak akan berhasil. Dan bahkan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan kualifikasi sebagai seorang pemimpin rohani. Dikatakan di 1 Timotius 3 ayat 1-5, saudara bisa baca di rumah, tapi saya hanya baca satu ayat yang terakhir. Dikatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah?
Dengan kata lain apa saudara? Keluarga harus benar. Hubungan suami istri harus benar terlebih dahulu. Dan pernikahan ini harus bertumbuh. Nah, seringkali justru kita sewaktu masih honeymoon itu luar biasa. Perhatiannya luar biasa. Tetapi setelah 27 tahun kami menikah, saya baru realize, I still don't understand her. Sampai Tuhan mengatakan, that's right, betul. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang pun, engkau tidak akan bisa mengerti dia. Jadi apa yang kau harus lakukan? Just love her. Just love her. Kasihi aja. Dan kasih itu, ejaannya adalah hard work. Ada amin? Untuk mengasihi itu kerja keras. Pernikahan harus bertumbuh. Cara satu-satunya untuk bertumbuh adalah bagaimana kita sendiri harus bertumbuh secara rohani. Kita harus bertumbuh. Kita harus bertumbuh di dalam anugerah. Mungkin kita dari latar belakang yang saklek, yang mengikuti aturan dengan jelas, nggak boleh meleset sedikit pun. Saya lebih kuat dalam hal administrasi. Saya perhatikan yang detail-detail. Dan kalau ada yang sesuatu yang nggak betul, saya pastikan itu dibetulkan dulu sebelum kita lanjut. Tetapi, saudara, saya belajar over the years bagaimana untuk melepaskan anugerah. Dan anugerah itu tidak ada dalam kitab saya sebelumnya, tidak ada dalam suku kata saya sebelumnya, sampai saya mengenal apa itu anugerah Yesus Kristus bagi saya. Dan saya mulai menerapkan itu di dalam keluarga, mulai dari hubungan suami istri, mulai memberikan itu kepada anak-anak. We have to grow in our anugerah dengan grace. Kita harus bertumbuh di dalam hikmat, kita harus bertumbuh di dalam pengertian, kita harus bertumbuh di dalam kesabaran. Oh, haleluya. Ya. Saya nggak tahu saudara, saya mungkin orang yang paling sabar sampai ketemu orang yang lebih sabar dari saya. Sebenarnya saya tidak sabar. Berapa di sini di antara saudara yang mengatakan saya sabar? Saya percaya nggak berani angkat tangannya di sini ya, karena kita tahu siapa kita. Kita harus bertumbuh di dalam kesabaran. Kita harus bertumbuh di dalam tahan menderita. Ini semua firman Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam kerendahan hati. Kita harus bertumbuh melepaskan pengampunan. Kita harus bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan yang lain sifatnya ilahi. We have to grow. Yang harus dimulai dari diri kita. Dan hanya ada satu cara untuk bertumbuh secara rohani, yaitu dengan hidup dalam ketaatan. Katakan, hidup dalam ketaatan. Amin. Life of obedience. There's only one. Hanya satu cara. Bukan saja hidup dalam ketaatan kunci untuk pertumbuhan rohani, tapi juga kunci untuk bertumbuh dalam hubungan satu sama lain, terutama dengan pasangan hidup kita. Dan kalau kita bertumbuh di dalam ketaatan ini, dan we grow in our faithfulness, we grow in our obedience, obedience terhadap firman Tuhan, maka hasilnya adalah kesatuan, unity, purity, and love. Ini gampang-gampang susah, saudara. Gampang diajarkan, susah diterapkan. Tetapi kalau mau mendapatkan unity, mau mendapatkan kesatuan, mau mendapatkan kemurnian, mau mendapatkan kasih yang sesungguhnya untuk membangun satu keluarga yang kuat, it started from pure, sincere obedience to the word of God. Nggak ada cara lain. You can fake it sometimes, but you can never fake it all the time. Kita bisa pasang topeng kita ini, tapi suatu ketika topeng ini akan terbuka juga, betul? Kita bisa datang setiap hari Minggu, angkat tangan kita, haleluya, dan hari Senin sampai hari Minggu, hari Senin sampai hari Sabtu, kita bisa menjadi monster, bukan jadi malaikat. Kita bisa pasang topeng, tetapi one day topeng itu akan terbuka. Mari kita belajar untuk hidup transparan satu dengan yang lain. Yang orang yang paling tahu tentang kehidupan kita adalah orang yang tidur seranjang sama kita. We have to grow. Kita harus bertumbuh, kita harus hidup transparan, kita harus obedience towards the word of God.
1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan satu ayat lain dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi kalau kita taat, apa yang terjadi adalah sebenarnya kita mengambil satu sikap atau sifat Allah ya, yang menciptakan pernikahan. Dan kita bisa menjadi pasangan yang lebih menarik. Nah, sebaliknya, bila seseorang berulang kali menolak teguran Tuhan, maka dia akan berhenti bertumbuh. Orang yang sok tahu berhenti bertumbuh. Orang yang dia pikir dia lebih pintar dari orang lain, dia akan berhenti bertumbuh dan masalahnya terus ada. Ya, problem di hatinya akan membuat perpecahan dan masalah tetap tidak terselesaikan. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada satu cerita. Ya, di dalam kitab Kejadian, ya, cerita tentang Ishak dengan Ribka. Ya, beberapa saudara tahu Ishak dengan Ribka. Nah, kalau pernikahan yang dikatakan pernikahan yang ideal, seharusnya pernikahan Ishak dan Ribka itu yang paling ideal. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pertama, Abraham, ayahnya Ishak, dia sudah berdoa sama Tuhan. Minta yang terbaik untuk pasangan bagi anaknya. Dan kita tahu siapa Abraham. Tuhan memberkati dia secara luar biasa. Sangat kaya dan dia juga dekat, mempunyai hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan Bapa iman. Ya, jadi Abraham sudah berdoa kepada Tuhan, minta calon menantu yang sepadan. Yang kedua, ada tanda-tanda yang menyertai itulah pilihan Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara baca di Kejadian 24 ini dan seterusnya, itu Abraham mengatakan, jangan cari istrinya dari tanah Kanaan, bukan orang Kanaan. Harus kembali ke kampung halamannya, cari di sana. Nah, Tuhan menyertai itu. Ada tanda-tanda yang menyertai. Seringkali kan kita begitu ya, kalau kita berdoa terus ada tanda-tanda yang menyertai kita. Nah, ini konfirmasi ini dari Tuhan. Nah, itu seperti itu. Jadi Abraham sudah berdoa. Ya. Kedua, ada tanda-tanda yang menyertai. Dan bukan hanya itu saja, saudara, Ishak dan Ribka itu dari kerabat yang sama. Dalam bahasa Inggrisnya mengatakan from the same kin. Berarti ini dari satu kampung halaman yang sama. Atau di dalam implikasi rohaninya adalah bahwa mereka punya latar belakang dan panggilan yang sama. Luar biasa. Bukan hanya itu aja, saudara. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Ribka ini orangnya rajin, produktif, juga cantik, dan bersedia untuk ikut suami, meninggalkan kampung halamannya ikut suami. Saudara, kira-kira calon menantu yang kayak begini mantap nggak? Mantap, saudara. Ini sekarang susah cari-cari yang seperti ini, karena hobinya selalu shopping, ya, sukanya berkumpulnya nanti hangoutnya di mall, gitu. Nah, ini enggak, saudara. Ini Ribka ini rajin, sangat produktif, industrious, dan cantik lagi. Susah, zaman sekarang susah cari calon menantu yang seperti ini. Ideal banget. Dia bersedia lagi. Bukan anak papa atau bukan anak mama. Dia bersedia meninggalkan keluarga untuk ikut suaminya. Nah, Ishak ini juga anak perjanjiannya Allah. Semua janji Tuhan kepada Abraham itu diteruskan kepada Ishak. Dan bahkan lewat benih Ishak seisi bumi ini akan diberkati. Itu luar biasa. Nah, Ishak orangnya juga rajin dan pendamai. Nah, ini seringkali kita mendengar anak orang kaya tapi hidupnya berantakan karena maunya sendiri. He is the king of the house. Tapi Ishak nggak demikian, saudara. Padahal Ishak ini bisa mendapat segala-galanya. Diperhatikan oleh bapaknya. Tapi Ishak orangnya rajin dan dia juga suka damai. Bukan suka cari masalah. Ketika orang Filistin iri hati
dan menutupi sumur-sumur yang digali oleh Ishak atau Abraham ini, Ishak itu tidak mengerahkan tentaranya untuk melawan orang Filistin. Dia bisa, dia punya kekuatan itu. Kita tahu ceritanya Abraham bagaimana menyelamatkan Lot. Dia punya orang-orang yang ahli perang, lebih dari ratusan orang untuk bisa membela melawan orang Filistin. Tetapi Ishak tidak melakukan itu, karena dia orangnya pendamai. Dia lebih baik mengalah, dia menggali sumur yang baru. Ishak dan Ribka adalah orang baik. Nah, ini para ibu di sini punya calon nanti mantu yang kayak begini pasti seneng ya. Ya, nggak bikin masalah dia. Ya, selalunya mau cari damai dia. Oke? Jadi ini Ribka dan Ishak ini seharusnya nih masuk dalam pernikahan yang paling ideal. Pernikahannya dimulai dengan baik, tapi berakhir buruk. Nah, ada beberapa hal dalam hidup mereka yang tidak diselesaikan dengan baik. Nah, kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, Kejadian 25 ayat yang ke-28. Dikatakan ini, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Terjadi pilih kasih. Papa sayang yang sulung, mama sayang yang bungsu. Ini kasih yang egois. Berapa sering kalau anaknya ranking nomor 1, nah ini anak papa. Ya, atau ibu yang mengatakan, nah ini anaknya ini. Kalau F terus, F itu fantastik ya, bukan fail. Itu baru anak kamu tuh. Yang begituan tuh anak kamu tuh. Kalau ini, nah anak mama deh. Tanpa kita sadari, saudara, kita juga terjerat dalam hal bagaimana membangun keluarga ini. Ya, pilih kasih. Nah, inilah kasih yang egois. Ishak juga punya masalah perut. Dia suka makan. Ini alasan mengapa dia lebih mengasihi Esau, karena Esau selalu memberikan makanan terbaik bagi dia. Nah, Esau juga punya kelemahan yang sama seperti papanya. Dia hidupnya dikuasai oleh makanan. Karena lapar, dengan gampangnya ia jual hak sulungnya kepada adiknya. Ganti masakan kacang merah. Orang mengatakan sekarang itu namanya Brenebon. Saya tidak tahu benar apa enggak itu. Ya. Nah, walaupun hawa nafsu duniawi Esau itu sangat besar, tetapi ayahnya Ishak ini tetap mau menurunkan berkatnya kepada dia. Saya percaya bahwa penumpangan tangan itu adalah hal yang sangat serius dan sangat penting. Nah, saudara, sewaktu tadi saya minta angkat tangan, menumpangi, ini bukan tradisi, bukan ikut-ikutan. Karena ada kuasa sewaktu kita menumpangi tangan. Saya percaya bahwa tadi sewaktu kita memberkati para bapak, memberkati para suami, ada terjadi di dalam alam roh. Bahwa bapak-bapak akan bangkit, suami-suami akan mengambil tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dan keluarga akan dipulihkan. Amin. Saya nggak main-main di dalam menumpangi tangan. Anak-anak sewaktu mau tidur, tumpangi tangan mereka satu persatu. Mulai dari kecil, sampai hari ini pun mereka jauh. Tetap saya akan komit berdoa untuk anak-anak dimanapun berada. Terus berdoa. Karena itu tanggung jawab sebagai imam di dalam keluarga. Nah, saudara, penumpangan tangan ini hal yang sangat serius. Masalahnya bukannya si Ishak ini puasa dan berdoa cari Tuhan, dia malah minta makanan yang paling enak untuk memuaskan kedagingannya. Di sini kita belajar bagaimana ketumpulan rohani daripada Ishak. Pelajarannya bagi kita adalah kalau sebagai orang tua hubungan sama Tuhannya sudah tumpul, maka anak-anaknya yang akan jadi korban. Sekali lagi saya encourage to charge you up, bapak-bapak yang ada di tempat ini. Don't take things for granted. Tanggung jawab harus kita pegang dengan sungguh-sungguh dan benar. Karena dampaknya akan sangat luar biasa kepada keturunan kita. Nah, kita juga belajar di sini apa yang do and don'ts, apa yang kita harus lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Pertama, kita harus mempunyai hubungan dengan intim,
mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Dan kita harus tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi jangan hanya kehendak Tuhan yang baik, bukan hanya kehendak Tuhan yang benar, tapi yang sempurna. Sempurna bagi saudara. Apa kehendak Tuhan bagi keluarga saya? Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana saya harus memimpin keluarga saya dengan benar? We have to learn to have a close relationship with God. Hanya bisa terjadi soal kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini sesuatu hal juga saya belajar, saudara. Ya, bagaimana kita mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan. Ya, siapa yang di sini sungguh-sungguh mau berdoa? Coba saya mau lihat, sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh mau berdoa. Ayo, nggak usah ragu, sungguh-sungguh mau berdoa untuk keluarganya. Amin. Nah, saudara, seringkali kita ini sewaktu kita berdoa, kita yang banyak berdoa. Sewaktu Musa berdoa, Tuhan banyak bicara sama dia. Kita berdoa, kita yang banyak bicara sama Tuhan. Makanya hasilnya juga beda ya. Sewaktu Musa berdoa, Tuhan berbicara, banyak mujizat terjadi. Kita berdoa, sudah banyak sampai mulut berbusa. Ya. Akhirnya sebelum Tuhan menjawab, kita sudah amin. Makanya doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Mari belajar, saudara. Saya belajar dalam hal ini. Kalau kita berdoa, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang engkau mau doakan. Betul tidak? Yang perlu kita belajar adalah mendisiplinkan kita, menghormati Tuhan. Bagaimana Tuhan maunya apa Tuhan. Dan bagaimana caranya Tuhan menjawab kita? 1001 macam Tuhan bisa menjawab kita. Dengan cara keadaan, dengan melalui orang lain. Nah, tetapi selalu Tuhan bicara melalui firman-Nya yang hidup. Yaitu Alkitab. Oleh karena itu sewaktu kita berdoa, pastikan Alkitab itu ada di depan kita. Karena Tuhan mau bicara kepada kita. Amin. Amin. Jadi saudara, mari kita sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama. Bagaimana untuk supaya kita mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Yaitu dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Izinkan Tuhan untuk berbicara secara khusus. Apa maunya Tuhan, bukan apa yang maunya kita. Yang kedua, kita harus bangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Kalau komunikasi tidak baik, pernikahannya pun tidak akan bertumbuh. Kita belajar lagi mengenai Ishak dan Ribka ini. Kalau orang tua lebih percaya kepada anaknya daripada pasangannya, pernikahannya tidak akan ada happy ending. Hubungan Ribka dengan Yakub itu lebih erat daripada hubungannya dengan suaminya. Kita belajar di firman Tuhan, ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah buram, dikatakan, Ribka mendengar bahwa Ishak mau berkati Esau. Nah, jadi sewaktu Esau ini sedang memburu untuk mempersiapkan makanan kesukaan ayahnya, apa yang terjadi? Ribka menyuruh Yakub pura-pura jadi Esau untuk mengelabui ayahnya, sehingga ayahnya itu memberkati Yakub, bukannya Esau. Berkat yang seharusnya Esau terima jatuh kepada Yakub. Nah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, sekarang kita tahu kelicikan Yakub itu dari mana asalnya? Dari mamanya. Ya, mamanya yang mengajarkan bagaimana untuk berbohong, bagaimana untuk menipu. Nah, dalam bahasa Inggris ini, saudara, ini ada yang namanya white lies, ya. Pernah dengar kan? White lies. Nah, ini berusaha untuk meringankan beban berat daripada kebohongan itu sebenarnya. Di dalam firman Tuhan nggak ada yang namanya white lies atau yellow lies, blue lies, nggak ada kan? Ya. Lies is a lies. Bohong adalah bohong. Nah, itu dosa, itu kekejian bagi Tuhan. Nah, tapi dunia berusaha untuk mengkompromikan. Supaya bohong ini pun bohong yang tidak berdosa, kira-kira begitu. Nggak ada, bohong tidak berdosa itu nggak ada. Nggak ada. Nah, itu bahaya bagi jiwa kita. Kalau kita kebiasaan berbohong itu. Nah, sifat menipu sudah menjadi kebiasaan dalam keluarganya Ribka. Nah, kalau saudara pelajari itu, yang namanya itu saudara laki-lakinya tuh si Laban itu. Ya. Nah, itu yang paling ulung. Ini sudah menjadi lifestyle-nya di dalam keluarganya. Berbohong ini. Nah, saya
mau berdoa bagi setiap dari saudara bahwa benar-benar hidup keluarga saudara itu adalah transparan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada pemalsuan, ya, tidak ada topeng, karena Tuhan mau memberkati. God loves you so much. Tetapi kalau ini gaya hidup, selalu berusaha untuk menipu, selalu mencari akal-akalan, Tuhan tidak bisa berkati. Tuhan mau memberkati keluarga ini karena ada rencana Tuhan yang besar bagi gereja ini. Saudara harus percaya itu. God will use your family to be a blessing to the nation. Kita nyanyikan tadi. Kita confess. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kita confess setiap hari Minggu, saudara. There is power in the confession. You're created to be a blessing. God bless you to be a blessing to other people. Ini terjadi. Amin. Jadi bangun komunikasi yang sehat dan jangan saling mencurigakan. Yang pertama, hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidup transparan. Yang ketiga, jangan khawatir. Do not worry. Jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja di dalam hidupmu. Ya. Dalam terjemahan lain dikatakan satu iota. Satu titik. Tidak akan menambahkan satu titik di dalam kehidupanmu. Jadi jangan khawatir. Anehnya, tapi nyata, itulah manusia, selalu maunya khawatir. Nah, ketika Ribka melahirkan anak kembar, ya Yakub dan Esau ini anak kembar kan, Esau yang lebih tua. Nah, Tuhan berfirman bahwa anak sulungnya ini akan melayani yang bungsu. Jadi ini firman sudah disampaikan sewaktu melahirkan, dan firman itu sudah dengar, Ribka dengar benar bahwa yang bungsu ini ya yang menjadi kepala, bukan yang sulung. Nah, sekarang apa yang terjadi di depan matanya adalah suaminya mau memberkati yang sulung. Something is wrong. Dan tidak ada cara lain, dia harus tolong Tuhan. Karena God will make a mistake. Enggak sesuai dengan firman-Nya, nubuatannya itu sudah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang kenyataannya begini. I have to help the Lord. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ribka tolong Tuhan. Dengan demikian, dia melewati otoritas suaminya. Dan dia mengambil masalah ke tangannya sendiri. Take the matter into her own hand. Apa yang terjadi akibat dari perbuatannya? Big mess. Keluarganya berantakan. Perpecahan di dalam keluarga. Apa yang terjadi? Esau begitu marah. Adiknya sudah mencuri berkat yang seharusnya turun kepada dia. Dan dia berketetapan untuk membunuh adiknya sendiri. Adik kandungnya. Begitu marahnya Esau. Dia mau membunuh adiknya. Yang kedua, Yakub harus lari keluar dari rumah bapaknya. Dan selama 20 tahun tidak berani bertemu dengan kakaknya sendiri. Dan yang ketiga, sampai akhir hidupnya, Ribka tidak pernah bertemu dengan anak kesayangannya lagi. Dan gak sampai di situ, saudara. Ini messed up-nya sampai Yakub melahirkan anak-anak penipu seperti dirinya. Mereka menipu ayahnya sendiri mengenai Yusuf. Ingat, ada 12 anaknya Yakub. Ya. Mereka menipu ayahnya tentang Yusuf ini. Dia jual adiknya ke Mesir. Penipuan yang dimulai oleh ibu Ribka menular kepada cucu-cucunya. Ini nasihat kepada para ibu. Ya, hati-hati dengan apa yang kau katakan kepada anakmu. Terutama tentang ayah mereka. Tuhan menjadi saksinya. Nah, terlepas dari seberapa tidak tanggung jawabnya seorang bapak, Tuhanlah hakimnya. Jangan main hakim sendiri, jangan tolong Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tahu persis apa yang terjadi.
sewaktu Ishak mau memberkati Esau, oh Tuhan tahu, bukannya dia tidak tahu. Tuhan bisa bikin sesuatu, membalikkan untuk supaya rencananya terjadi. Tetapi Ribka menolong Tuhan, tetapi tetap rencana Tuhan terjadi. Tetap terjadi rencana Tuhan. Planning the blueprint of God tetap terjadi. Tetapi sayangnya orang yang menolong Tuhan hidupnya babak belur. I wish that you can learn something. We can learn something this morning. Nah, hati-hati dengan hidup ini. Bukan masalahnya bahwa kita itu bisa seenaknya dan tetap diberkati oleh Tuhan. Setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Rencana Tuhan tetap jalan. With or without you. Ada amin. Amsal 14 ayat 1 mengatakan seperti ini. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya percaya di sini banyak ibu-ibu, engkau adalah wanita yang bijak. Bagaimana untuk membangun rumah? Saya lihat betul, sebenarnya untuk membangun satu keluarga itu, yang laki-laki ini, yang supaya bapak ini, kita tidak punya kekuatan untuk bikin begitu. Yang bikin beres semua keluarga ini, para istri, betul enggak? Yang memastikan bahwa sesuatu hal baik di rumah itu ya para istri, para ibu. Tapi kalau tidak benar membangunnya, maka dia akan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dan saya berdoa supaya ini tidak terjadi di dalam jemaat ini. Nah, pada anak-anak nasihatnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tidak ada kondisi bahwa kalau papa begini atau mama kalau begini baru saya menghormati. Tidak ada kondisi. Apapun kondisinya mereka, situasinya mereka, hormati mereka. Karena apa? Supaya hidupmu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan ini bicara mengenai bapak, ibu-ibu. Ini juga berbicara mengenai bapak rohani. Ya, orang-orang yang punya otoritas rohani dalam kehidupan saudara. Mungkin mereka tuh banyak sekali kelemahannya. Mereka banyak kegagalannya. Tetapi hormati mereka. Tetap. Karena Tuhan mau memberkati saudara. Ada bagiannya mereka. Tetapi kalau saudara mau hidup diberkati, tetap kita juga harus mempunyai respon yang benar. Dan yang terakhir, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Balik lagi, ini satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh babysitter. Didikan, saya luar biasa, saya perhatikan tadi apa yang dikatakan bahwa didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada saat ini adalah yang lebih banyak mendidik adalah ibu-ibu. Di mana bapaknya? Bapaknya cari duit aja. Yang penting ada duit. Di rumah ada makanan. Semua didikan oleh ibu. Kalau ibu nggak ada babysitter, ya kalau nggak dititip di sekolah. Nah, nggak heran saudara. Pelayanan sekolah minggu paling banyak orang laki atau perempuan. Laki atau perempuan? Di sini ada sekolah minggu kan? Lebih banyak perempuan. They care. I think it's about time. Yang laki-laki juga bangkit saudara. Ini bukan pekerjaan yang ringan. But justru ini kami pelajari. Justru kalau guru-gurunya itu laki-laki, anak-anak ini lebih suka. Anak-anak ini lebih cepat belajarnya. There's a father figure there. Somehow ada jiwa dan anak-anak ini yang mau mendapatkan pendidikan itu dari ayah. Jangan neglect tanggung jawab ini. Mazmur 127 ayat 4. I believe that we live right now is not for us alone. Saya percaya bahwa kita hidup saat ini bukan hanya untuk kita, tetapi ada rencana Tuhan untuk our next generation. Ada amin. Saya percaya saudara yang duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, ini nggak berhenti sampai saudara. Bukan sebagai pendengar yang baik, tapi saudara mempunyai kerinduan untuk supaya keluarga saudara diberkati Tuhan, supaya anak saudara diberkati Tuhan, cucu saudara juga lebih diberkati Tuhan. Ada amin. Tanggung jawab dimulai dari kita. Mungkin orang tua kita tidak punya pola mengenai orang tua. Bagaimana mendidik anak? I don't have it. Orang tua saya nggak seperti itu. Saya baru sungguh-sungguh mengenal ayah saya setelah saya bertobat. Mungkin saudara juga seperti itu. It's okay. Anugerah Tuhan cukup.
You be the first one. Saudara mulai yang pertama. Saudara tahu kebenaran, ayo lakukan kebenaran. Supaya anak saudara akan lebih diberkati. Cucu saudara akan lebih diberkati lagi. Dan ini firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jangan neglect mereka. Pada saat ini, iblis, dunia berusaha untuk mencuri anak saudara. Ini kita harus kerja keras sebagai orang tua. Mereka akan mempengaruhi dengan pornografi, mereka akan menghancurkan dengan seks bebas, dengan obat-obatan. Saudara, ini yang terjadi, and we know it. It comes to the church too. Tanpa diundang, mereka datang. Iblis tahu bagaimana untuk mempengaruhi, karena kalau menghancurkan anak muda, maka hancurlah satu generasi. Dan tidak ada masa depan lagi. Saudara, kita bertumbuh terus. Ya, usia mungkin ada 50, ada yang 60. Very soon we'll meet the Lord. Kita tidak bisa hindari itu. Tapi apa yang kita tinggalkan di bumi ini pada saat ini? We have to start something. Karena anak-anak kita, cucu kita masih ada tahun-tahun yang dahsyat di depan mereka. Mereka bisa melakukan banyak hal. Oleh karena itu, never neglect the youth. Kita harus perhatikan. Nah, I thank God untuk Pastor Joe, ya, atau Ibu Hana di sini. I respect them very much. Walaupun mereka begitu banyak kesibukan, tetapi tetap memperhatikan anak-anak, tetap memperhatikan the youth. Dan ini akan terjadi, saudara. Kalau kita memperhatikan, they will do greater things than us. Minggu yang lalu, saya ada di Manila. Untuk tayangkan aja ini gambar ini. Dan sebenarnya saya belajar bagaimana untuk pertumbuhan gereja, belajar bagaimana memanage gereja. Dan di salah satu acara mereka ini ada acara conference. Sekitar 10.000 anak muda berkumpul. Dan yang membuat saya impress ini bukannya performance. Biasanya anak muda suka performance. Ya. Dan saya datang ke situ, saya duduk, mungkin barisan sekitar 30 dari depan. Musiknya udah gak cocok. Ya. Musiknya udah gak cocok, saudara. Nah, saya perhatikan mungkin secara desimalnya itu desibelnya mungkin kira-kira udah 100. Itu kurang sedikit dari suara pesawat kapal terbang gitu. Nah, kalau kita duduk, itu suara yang namanya subwoofer. Itu subwoofer kan jalannya itu di bawah. Ya, kalau yang suara ini kan di atas gitu nih. Ada subwoofer itu bassnya bunyi. Nah, itu kan ikut nih jantungnya gitu. Gitu. Nggak cocok udah. Ada orang yang lebih tua dari saya, waduh, terus saya waduh terus gitu ya. Ya, maka terus saya bisikin, nah makanya ini conference bukan untuk kamu, ini untuk mereka, makanya begini. Nah, kita harus belajar, saya ajarkan gimana caranya, saudara. Mereka nggak duduk, semuanya berdiri. Tapi kita kan 5 menit kemudian maunya duduk kan, ya. Kakinya ini apa boleh buat, berkipas terus kalau nggak duduk, saudara. Ya, tapi saya bilang, ayo berdiri. Kamu akan merasakan itu subwoofernya lewat. Benar, saudara. Ya. Kalau kita duduk kan kenanya ke dada. Kalau kita berdiri kan lewat ke kaki kita. Kita bisa muji Tuhan dengan bebas. Saudara, it's about them. Lanjut aja. Nah. Ini 10.000 yang membuat saya itu terkagum adalah sewaktu di challenge. Siapa di antara kalian di sini ini yang masih sekolah di SMA sama SMP? 50%. Angkat tangannya mereka. Dan sewaktu puji-pujian, waktu penyembahan, saya videoin, mungkin yang terakhir aja, dilihat videonya aja. Mereka benar-benar mengangkat tangan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ini bukan main-main, ini bukan hanya konser, bukan. Ini menyembahan, meninggikan Tuhan. Di mana anak-anak kita sekarang, anak-anak mudanya, mereka nggak tahu kemana-mana untuk suruh dengar firman Tuhan aja ngantuk. Mereka datang ke gereja nggak mau. Tetapi di sini saya belajar sesuatu. Something is right. Something that we need to do as a church. We have to reach the young people. Kita harus menjangkau anak-anak muda ini. This is for the sake of this church. Untuk kita membangun. Untuk supaya ini bisa dibawa. Pass on the baton. Tongkat estafet ini bisa dilanjutkan lagi. Dan they will do great things. Amin. Amin. Ini bagian kita, saudara. Let's do it for the glory of the Lord. Amin. Mari kita berdoa.